Ya, betul. Kayaknya di awal kan dikatakan al-tolak Di apa dulu ya? Di B ya. Yang kedua, selanjutnya Insa pun di ma'ruf atau Sri pun di ihsan, itu maksudnya apa? Baik. Yang ketiga, kalau suami istri ini dia punya dua anak, satu anak satu perempuan atau laki-laki, anaknya itu umurnya 3 tahun, yang perempuan 3 tahun, yang laki-laki itu umurnya 14 tahun. Terus mereka cerai gitu ya. Nah, anak yang dua ini kalau misalnya otot-ototan, dia itu jadi ditinggal sama ibunya atau sama bapaknya. Baik. Gitu aja. Jadi pertama tentang al-talaq, ya, perceraian. Perceraian itu ada berbagai macam hukum terkait terhadap kondisi yang dihadapi oleh pasangan suami istri ya. Bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi ya sebagaimana hukumnya namanya talak sunni ya. Ada talak sunni, ada talak bid'ah. Ya, yang bid'ah itu haram. Contohnya apa? Menceraikan istri ketika istri dalam keadaan menstruasi. Kalau hamil malah boleh. Iya, kalau hamil kan sudah tahu tuh anaknya dia. Iya. Nah, berarti nanti kalau anaknya brojol, ya suami masih wajib menafkahi itu anak. Ya, justru dalam keadaan cerai, ketika suami bilang, ya kamu saya cerai, itu enggak sah. Dalam bid'ah ini. Yang kedua, baru saja malam ditiduri, besoknya dicerai. Ya, udah sekasikan gitu kan malam besok lu gue cerai, kagak boleh. Baru ditiduri. Ya, kecuali dia ada di masa apa? Suci. Habis selesai menstruasi, kan selesai tuh masa suci dan belum digauli, kita ceraiin, pantas. Tapi kalau malamnya baru di rencang dibejak-bejak gitu kan, besoknya dicerai, nggak boleh. Nggak sah gitu. Ya nggak sah, nggak sah. Nggak sah bejek. Nah, ini sebutan perceraian lah. Nah, kapan cerai itu jadi haram kayak tadi? Kapan itu cerai jadi wajib? Ketika terjadi pernikahan fasad, ya, atau fasakh gitu ya. Terjadi pernikahan yang rusak, ya, yang batil, yang tidak sah hukumnya. Seperti apa misalnya? Seperti apa? Pernikahan yang tidak sah. Kalau ada wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir, baik dia ahlul kitab maupun non kitabiah, haram ila yaumil qiyamah. Kalau itu sampai terjadi, kita tahu nih wajib diceraiin. Yang kedua, suami pada saat dia kafir, dia masuk Islam, terjadi pernikahan, cuma bertahan 2 tahun, balik lagi kepada agama yang lama, maka istri wajib minta diceraiin dari lakinya. Karena dia sudah murtad tuh. Tidak pantas seorang yang murtad tinggal bersama ya seorang muslim, apalagi sampai tidur bareng. Ya, ini seorang yang sudah muslim tiba-tiba dia keluar, wajib dicerai. Ya. Nah, kemudian lagi yang sifatnya sunnah tadi ya, dicerai selesai masa tadi menstruasinya sudah selesai, masa suci, belum pernah ditiduri, ya, kemudian dia menceraikannya. Nah, itu yang disebut dengan talak sunni, itu yang boleh. Nah, seputar masalah perceraian. Ternyata perceraian itu bisa jatuh lewat mulut istri loh. Lewat mulut istri. Ya, kalau sekarang kita paham gini, istri 1000 kali ngomong cerai nggak akan berlaku, tapi bisa saja berlaku ketika ada 2 kasus. Ada at-talaq takhir sama at-talaq tamlik. At-takhir ya, di mana suami memberikan pilihan. Lo kalau nggak bisa diatur bandel bener lu ya. Pulang malam dulu dibilangin jangan pulang malam, pulangnya pagi gitu ya. Lo boleh milih deh. Kalau rumah tangga kita mau terus gua terusin, kalau lo minta bubar aja. Kata bininya, gua minta cerai aja, Bang. Boleh jatuh. Kasih pilihan. Sudah jatuh, kasih pilihan. At-takhir tadi. Kemudian at-tamlik, ya kewenangan seorang suami kan nyerahin ya sebagai bagian dari pendidikan. Ini agama kita subhanallah ya. Agama kita tuh paling mengerti betul kalau sama manusia. Kalau ada agama yang menolak cerai sebagai bagian daripada hukum yang dibolehkan, bukan agama yang Allah turunkan ke muka bumi. Ya, karena perceraian itu adalah fitrah manusia. Ketika dia udah nggak sepakat, istrinya nggak bisa dididik, maka dia boleh menceraikan, bagian daripada tarbiyah seorang suami terhadap istrinya. Nah, misalnya kondisi tadi at-tamlik, saya serahkan kewenangan perceraian ini dari mulut saya itu kepada kamu. Kamu mau cerai, saya ikutin.
Ya udah, boleh. Ya ketika seorang istri bilang, "Gak ada bang, aku cerai aja dah, minta sekalian talak 3," itu bisa jatuh kepada pernikahan mereka. Itu kalau memang at-talaq tamlik ya. Nah tadi yang antum sampaikan at-talaq marratan ya. Sebagaimana perceraian itu ada 2. Ya yang 2 dimaksud itu adalah dia bisa rujuk, ya dia bisa kemudian dalam kondisi tadi. Nah kemudian ulama membagi ada talaq raj'i ya. Ketika suami menceraikan ada 3 marhalah. Ya 2 marhalah si suami boleh kembali, dia punya hak rujuk, sementara pada masa iddah itu orang lain nggak boleh nikahin dia. Ya suami itu punya hak untuk rujuk. Nah rujuknya bagaimana? Ya salatun hunna, ya salatun jidduhunna jiddun, wasluhunna jiddun. Barang siapa yang bermain-main terhadap 3 perkara ya, ada 3 perkara yang kalau kita bermain-main serius jadi serius, main-main jadi serius. Yang pertama apa? Nikah. Main-main jadi beneran tuh. Yang kedua cerai. Ya, yang ketiga rujuk. Misalnya nih, istrinya ulang tahun, "Mah kita makan malam yuk." Di mana? Di ujung gedung. Boy, gitu kan di sinetron kan? Ya dilihat bulan purnama gede, bulan tanggal 15 gitu. Ambil selesai makan, sambil dibelai-belai rambut istrinya, "Mah, dengan disaksikan bulan purnama, papa mau ceraiin mama." Sambil ketawa tuh. "Papa mau ceraiin mama." "Ah, papa bercanda." Itu dijatuh hukum. Kenapa? Karena bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sharih, bahasa yang jelas, yang tidak perlu ditafsirkan lagi. Walaupun caranya bercanda. "Ah, gue ceraiin juga lo." "Ah, gue ceraiin lo ya." Gitu. Itu sudah jatuh. Kenapa? Karena kata cerai adalah bahasa yang sharih. Ya, tapi kalau ada bahasa yang sifatnya kinaiyah, sifat yang sembunyi-sembunyi, yang samar-samar, yang perlu ditafsirkan lewat pengadilan. Contohnya apa? "Lo kalau nggak bisa diatur, gue pulangin tuh ke rumah emak lo." Misalnya begitu. Ah, istri kan bingung, ini cerai apa enggak nih? Kok suami nggak deket-deketin saya lagi? Nanya kepada pengadilan, pengadilan akan bertanya kepada suami. Kalau diiringi dengan niat cerai, jatuh dia cerai. Ya, penting sekali itu, hati-hati sekali. Ya, yang berikutnya rujuk. Rujuk itu ulama berbeda pendapat. Kata Hanafiyah, kalau terjadi jima, ya udah dia rujuk. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, nggak bisa begitu dong. Minimal diucapin dulu. Ya karena pergaulan tidak bisa menghalalkan terjadinya rujuk. Dia harus ngomong, karena nikah juga kan pakai bahasa juga kan. Rujuk juga begitu. Minimal ada bahasanya. Ya, nah ini masalah perceraian tadi. Jadi ada 2, yang dimaksud 2 itu adalah cerai dia bisa punya hak rujuk, yang satu dia tidak punya hak rujuk kecuali pada kasus-kasus dia sudah dinikahi oleh orang lain. Ada orang ketiga lah ya yang menikahi si wanita ini, kemudian dicerai, dalam masa iddah dia boleh kembali lagi. Nah ketika suami menceraikan istri, ya untuk supaya dia tidak kemana-mana, tidak timbul fitnah, maka suami itu wajib memberikan tempat tinggal buat dia. Artinya dikontrakin aja dah. Lo tinggal dah, atau tinggal dulu di sana. Ya, nah ini tadi kan saya sampaikan, ya pasca perceraian suami ada yang mengatakan Al-Hanafiyah masih wajib menafkahi. Al-Hanabilah yang kalau talak masih ada talak raj'i tadi, ya dia boleh mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ya, tapi kalau talaknya udah talak 3, ya talak baik itu ya dia nggak bisa mendapatkan nafkah tadi. Ya, seperti itulah kurang lebih ya terkait terhadap masalah itu. Terus tadi apa lagi satu lagi? Gimana? Pemeliharaan anak ya. Iya, jadi kalau bicara tentang ya tadi perdamaian ya sebenarnya. Jadi dengan cara-cara yang dengan kesepakatan. Ya, dengan kesepakatan yang bisa diterima ya supaya tidak terjadi fitnah-fitnah berkembang di rumah tangga itu sendiri. Artinya ketika ada kasus-kasus dalam rumah tangga, penyelesaian masalah harta, masalah anak tadi, masalah macam-macam dan sebagainya harus diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Si istri harus tahu bagaimana kemampuan suami. Ya, artinya suami yang tidak mampu, dia nafkahin 1 kali aja makan sehari, itu sudah dianggap nafkah. Ya, dengan cara-cara yang baik penerimaannya. Nah, terkait dengan itu semua, kalau ada istri yang dicerai oleh suami, dia punya anak. Ya, ada anak yang sudah besar, ada anak masih butuh susu ya. Yang 3 tahun. 3 tahun masih butuh susu emaknya gak kira-kira? Sudah bisa dilepas ya. Nah, bagaimana hukumnya? Sebenarnya seorang janda cerai hidup, ya Islam itu kan memberikan kemudahan. Dia kalau mau menikah lagi, jangan bawa anak sebenarnya. Anak itu serahin aja sama suaminya. Kenapa?
Karena suami tidak ada bekas ayah. Ya, yang ada adalah bekas suami. Nggak ada bekas anak, bekas ayah itu tidak ada, kecuali dia murtad. Ya, ketika seorang suami menceraikan istrinya, si istri punya anak hasil pernikahan dengan laki-laki ini, kalau sudah bercerai, serahin aja sama suaminya. Kenapa? Suami masih wajib menafkahi kepada anak-anaknya. Sekarang pertanyaan ya, kalau ada seorang istri, dia kemudian dicerai, dia bawa anak gitu kan, suami yang baru masih wajib kan nafkahin anak bawaan si istri ini? Gak wajib, kesian kan. Sehingga nanti hartanya ya umpet-umpetan sama suami yang baru, diambil sebagian buat anaknya. Kan jadi urusannya jadi menyulitkan pihak istri ini. Sehingga baiknya anak itu serahin sama keluarga si suami. Kalau suaminya meninggal, ya serahin sama kakeknya, serahin sama keluarga yang laki-laki. Seharusnya begitu Islam itu. Ya, tapi kadang-kadang kok kenapa diserahin gitu, saudaranya pada nggak mau gitu. Padahal dia mendapatkan waris juga. Dia ahli waris, kakeknya ahli waris. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Jadi hal-hal yang barangkali bahasannya sedikit saya singkat aja begitu. Karena memang pembahasan masalah cerai, kayak kasus-kasus tadi, misalnya orang marah gitu. Ya, kalau antum marah menceraikan istri, jatuh nggak cerai? Sambil marah gitu? Enggak. Hah? Enggak. Nah, bukan enggak jatuh untuk marah yang tidak biasa. Jatuh untuk marah yang tidak biasa maksudnya bagaimana? Marah yang seperti orang kesurupan. Yang ngamuk-ngamuk panjang bulat ngomong-ngomong sama. Wah, cerai lu. Wah, sampai telanjang bulat nih. Enggak jatuh. Tapi kalau marahnya marah biasa, jatuh cerai. Jumhur ulama nyatakan itu. Yang dimaksud dengan marah yang tidak masuk jatuh cerai adalah marah yang tidak biasa. Marah yang sampai meninggalkan akal pikiran gitu ya. Ya, akal sehatnya udah hilang. Panjang mulut lalu sambil ngomel-ngomel. Ya, atau dikasih makan ada kue, ada batu-batu digigit. Ini kagak bener. Buat cerai, bro ya, ini gila. Ya, kalau sudah marahnya baru begitu tidak. Tapi kalau marahnya biasa, masih doyan makan. Tahu dia makanan enak gitu kan. Tahu mana mertuanya, mana bininya gitu. Dia ngomong sambil marah, jatuh cerai. Ya, insyaallah kapan-kapan tuh kita bahas lebih dalam lagi. Ada lagi silakan. Ya, benar. Terkait tadi waris tadi Pak Ustaz. Gimana? Ini kalau hartanya nyampur, tapi kalau cerai hidup kan gampang gitu musyawarah. Cerai mati gimana cara musyawarah? Masalah di mana nih? Kan tadi hartanya nyampur nih suami istri kan. Oh ini hartaku, oke setuju. Oh ini hartaku, oke setuju, dibagi lah suami istri. Nah kalau meninggal salah satu, Ya. gimana cara membaginya? Ya gampang. Kalau tiba-tiba ada suami meninggal, ya, ahli warisnya ada, mau mengeksekusi warisan, kan langkah pertama apa? Murnikan harta si mayit. Murniin dulu, jangan sampai mobil inventaris. Nah itu tadi Pak Ustaz kan, tadi kalau waktu cerainya itu kan enak nih, sepakat lah, oh ini harta saya bang, gitu kan. Dulu waktu beli ini, oh iya ingat saya. Nah sekarang kan yang satu udah hilang nih, yang satu udah nggak bisa diajak musyawarah kan. Ini kan berarti ada cuma satu pihak saja. Jadi begini ya, ini kan perlu iman yang menjawab itu kan, bukan ketamakan gitu. Artinya kalau rumah itu memang benar punya suami, tapi sertifikatnya atas nama istri, istri harus berani ngomong, ini rumah bukan punya saya, suami rumahnya banyak, karena menghindarkan pajak yang tinggi, pajak progresif. Ya saya coba nih, suami akhirnya pinjam KTP saya, jadilah ini rumah nama saya, tapi wallahi demi Allah ini rumah bukan punya saya. Wah istri begitu ajib benar. Ya, nah itu kalau ada surat, ada saksi. Tapi kalau nggak ada saksi bagaimana? Ini punya saya gampang. Angkat aja sumpah. Ya, sumpahnya bagaimana? Wallahi, billahi, tallahi. Bahwa yang saya sebutkan adalah kata-kata begini dan itu benar. Kalau saya berdusta, saya siap dilaknat oleh Allah. Ucapan begitu tuh. Saya siap dilaknat oleh Allah kalau saya berdusta. Udah kita pegang. Ya udah ambil bagianmu, mana bagian punya suami, ini yang kita bagi. Ya, gampang. Islam itu luar biasa. Ya, angkat sumpah, Allah libatkan di situ. Kalau ada orang sudah bersumpah, ya, ditambah tadi kalau saya berdusta, saya siap dilaknat oleh Allah. Udah pegang aja udah. Kita nggak usah ngungkit-ngungkit masalah sumpahnya lagi. Ya. Satu lagi Gimana? Ketika suami meninggal, anaknya masih kecil lah, gitu ya, belum bisa dimegang harta. Kan dia dapat waris, Iya. istrinya dapat, anaknya dapat waris, ya kan?
ini kan tidak diserahkan ya ke si anak. Apakah si istri yang megang atau keluarga suami untuk menafkahkan kehidupan anak ini sampai dia nanti sudah mapan lah. Ya, ya tergantung tadi. Kalau istrinya mau menikah lagi, setelah selesaikan masalah warisnya, kan jelas tuh. Nanti kalau dia nggak mau bawa anak, jadi harta punya si anak serahkan saja kepada pengasuhnya. Serahin aja sama kakeknya, nih anak nih. Harusnya begitu. Si kakek kalau dapetin cucunya dipulangin ya ambil gitu, jangan oh nikah kok anak nggak diurus gini-gini, nggak begitu. Ini kemurahan Islam terhadap mereka wanita, karena wanita tidak mungkin bisa menafkahi ya kehidupan anak-anak suami. Kan nggak harus kerja, urusan kerja di masa lalu nggak dikenal Islam. Bagaimana wanita kerja di luar rumah nggak pernah dikenal. Nah sekarang sudah ya. Jadi sorry. Sabar dulu nih. Ya, jadi kalau kondisi yang semacam itu kayak tadi, ya kalau dia mau serahin, ambil hartanya. Tapi kalau dia mau menafkahi anaknya dari duit hasil dari suami, ya sudah, nafkahi anaknya. Pendidikannya dari situ. Ya kenapa? Karena memang istri tidak berkewajiban untuk menafkahi anaknya. Berarti masih boleh lah, artinya istri mengelola harta waris anak gitu ya. Masih Boleh, dengan syarat sudah dieksekusi. Ya, kan udah dibagi nih, kan dia tahu di bagian si anak ini segini. Ya boleh mengelola gitu ya, nggak mesti si anak ini diserahkan ke pihak keluarga suami untuk ini Nggak perlu ya. Ya artinya ketika memang masih di bawah pendidikan ibunya belum punya kemampuan untuk bisa menikah lagi, ya sudah setelah dieksekusi, buat nafkah kepada anak ya itu. Ya, seperti itu. Nah nanti kalau dia mengalami kesulitan, dia tidak wajib nafkahi ini, kembaliin aja mau ininya. Harusnya kan begitu dalam Islam itu. Tapi kadang-kala ya perasaan lebih dominan kan, merasa ngelahirin, ya kandung 9 bulan 10 hari, ya setelah ada kadang luar biasa pertarungan hidup dan mati gitu kan. Nah ketika anak kemudian dalam kondisi begitu mau dibawa juga, ya sekarang pertanyaannya mampu tidak seorang wanita? Akhirnya dikerja serabutan dan sebagainya, keluarga dari pihak suami tidak bertanggung jawab. Ini kan nggak jelas jadinya. Ya urusannya jadi nggak jelas, kasihan. Ya kayak gitu ya. Jadi ada kekhawatiran nanti kan manajemennya agak susah memang harta waris anak pemakan lagi jadi pemakan harta anak yatim. Ya itulah makanya saya bilang, kalau seandainya orang tuh mendidik anak yatim tadi, membesarkan, dia boleh memakan hanya sebatas kebutuhan aja. Di Quran Jangan ada ya. sampai kayak ada panti asuhan gitu. Ya, saya pernah ketemu sebuah yayasan lah ya. Dia punya uang deposit 5 miliar. Tidak pernah digunakan. Yang digunakan untuk ngasih makan adalah bunga-bunga hasil deposit itu untuk anak yatim. Saya bilang kalian gila semua, saya bilang. Bahkan ada salah satu pengurus pengen pinjam duit itu untuk mengembangkan usaha dia. Dia bilang nggak boleh, ini bukan harta dia. Ya, yang terjadi ya sama seperti orang begini, panti asuhan ngurusin masalah anak yatim, dia dapat sumbangan gitu, gajinya besar-besar, tapi anak yatimnya makannya terlantar, ya nggak seperti makan yang enak seperti pengurus makan, ya anaknya nggak ini, ya ini nggak boleh, haram. Tapi selama itu adil, ya menempatkan pada tempatnya gitu. Ya, ini boleh hukum, nggak ada masalah. Silakan untuk Bang. Ya, gini Bapak, kalau kan Bapak sama Ibu bercerai, anak masih ada tadi kan yang terus, tapi bercerai bapaknya menghibahkan aja untuk anaknya, istri nggak ada gitu kan, menghibahkan, itu bisa nggak? Sampai nanti waktu setelah bercerai, itu rumah segala macam, itu akhirnya dibagi lagi anak sama ibunya. Bisa nggak begitu? Kalau sudah hibah nggak bisa main bagi-bagi begitu lagi, Pak. Ya kalau ada seorang ayah menghibahkan rumah lah beberapa gitu, anaknya 3. Kalau dalam hal pemberian seorang orang tua kepada anaknya harus adil kata Nabi. Ya harus kebagian semua walaupun tidak sama luasnya. Kayak kita ngasih uang jajan lah anak kita sudah yang kuliah, yang masih SMP, yang masih TK, kan dikasih semua uang jajan kan, tapi beda-beda kan sesuai dengan kebutuhan, itu adil namanya. Nah ketika ada anak 3 mau dikasih rumah, harus semua kebagian rumah, walaupun nggak sama besar, syukur-syukur sih 2 sama. Ya, nah ketika ini sudah dihibahkan, itu berlaku langsung hal itu juga. Nih saya kasih rumah, di kuncinya, di suratnya, balik nama nanti ayah urus nih, langsung. Tapi kalau hibahnya begini, nanti kalau aku mati,
rumah yang sana-sana untukmu. Itu namanya wasiat. Wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. La wasiyata li waris. Tidak sah berwasiat kepada ahli waris. Alasannya kenapa? Karena ahli waris dapat warisan. Jadi ngapain? Wasiat wajib dulu ketika ayat warisan belum turun. Ya, ketika ayat warisan turun, wasiat itu sifatnya sunnah. Apalagi dikuatkan oleh hadis Rasulullah, ya la wasiyata li waris, tidak sah berwasiat kepada ahli waris. Jadi kalau ada istri ngaku, nih suami saya waktu masih hidup bilang, nanti kalau dia mati, ya ini rumah nih buat saya, nggak sah bu. Ya udah, enggak saya, robek-robek udah. Ya, tidak harusnya begitu kan? Dia nggak perlu gugat lagi, panggil pengacara hebat, ya bayar sekian supaya menang kasusnya. Orang kagak sah kok. Tapi karena yang dipakai hukum adat, hukum negara dalam pandangan Islam itu kan hukum adat. Gantian yang hukum negara manggil kita kan hukum adat. Hukum negara yang tidak sesuai dengan hukum Allah, Islam memandang mereka itu hukum adat buatan manusia. Boleh nggak? Boleh selama tidak ada penyebab yang mengharamkan. Dia sejalan dengan Quran gitu ya. Bukan bertentangan gitu. Ada hal-hal semacam itu harus kita pelajari. Jadi kalau ada antum misalnya menghibahkan kepada anak, misalnya 3 nih, yang 2 dikasih rumah, yang 1 belum, karena masih kuliah luar negeri. Ya, pas balik antum mati. Kapan kira-kira matinya? Ya, kapan? Tiba-tiba pas pulang meninggal dunia, anak kita pulang, ayahnya meninggal. Nah sekarang rumah yang antum tinggalin otomatis punya siapa? Salah, jadi warisan. Siapa yang dapat? Istri sama 3 anak. Yang itu kan udah dapat rumah, itu kan hibah. Babnya lain. Nah, biasanya akan terjadi kisruh. Makanya harus adil. Ya, atau minimal anak yang ketiga ditelepon, ini ayah kasih kamu rumah ini. Rumah yang mana? Rumah yang ayah tempatin. Ayah tinggal di mana? Ayah sementara numpang ke rumah mula. Jadi antum tuh numpang di rumah anak. Ketika antum meninggal dunia, itu murni hibah punya anak. Istri kebagian nggak? Nggak kebagian kecuali warisan. Ya begini udah. Tapi kalau anaknya nanti memberikan kepada ibunya bisa kan? Ya boleh. Buat saya juga boleh. Saya juga boleh. Tadi kan kalau gitu ibaratnya kalau pakai kata-kata kalau saya mati ya, Jadi wasiat. Ya, itu bukan hibah, wasiat. Tapi kalau misalnya gini, anak ini masih kecil-kecil kan. Nah, kalau kita punya rumah 3 atau 3 dikasih begitu aja kan riskan. Misalnya ini langsung namanya nama anak kita gitu kan. Itu mensiasatinya gimana supaya memang Bikin ini aja, bikin akad hibah aja. Akan hibah deh. Artinya tulis berita acaranya, saksinya dari keluarga, dari pihak istri, dari ahli waris daripada suami, saudara-saudaranya, supaya tahu ini rumah bukan punya saya lagi, itu punya anak-anak saya. sampai dia umur sekian. Ya nggak usah pakai sampai umur sekian, pokoknya punya dia. Nah, tiba-tiba anak kita salah satu meninggal, punya waris nggak? Punya. Punya, itu rumah yang dikasih tadi. Alahnya kemana? Kalau dia nggak punya anak, orang tua, ya kepada ibunya. Kalau Ya. anak yang kecil misalnya yang dia belum nikah lah ya, atau belum nikah sama sekali ya, meninggal, berarti kan dia nggak punya istri, berarti itu harusnya orang tua ya. Ya orang tua, kalau ayah ibu berarti tidak ada orang lain yang mewariskan. Saudaranya nggak dapat karena masih ada ayah. Ibunya dapat 1/3, sisanya buat ayah semua. Ya, jadi bolak-balik lagi gitu ya, balik-balik lagi. Ya ini urusan hibah tadi. Nah, terus gini kan, kita kan sering ya mungkin masalah nama itu gitu ya. Misalnya kita di rumah gitu, kebetulan lagi sibuk, udahlah pakai KTP istri aja. Nah, jadi namanya nama istri, padahal itu Jadi suami. masih milik kita. Nah, gitu. Nah, Islam itu menyatakan bahwa itu milik si suami. Itu apakah bagaimana Ustaz? Apakah berdasarkan ngomong aja atau kata di akte notaris itu bisa menjadikan itu seakan-akan punya si istri atau bagaimana Ustaz? Ya, jadi harta itu murni menjadi milik seseorang ketika dimiliki secara sempurna. Milkut tam namanya. At-tam, kesempurnaan terhadap pemilikan harta adalah harta benda yang dibeli itu dikeluarkan uangnya dari harta pribadi punya seseorang. Tidak dalam bentuk kongsi, barangkali dia minjem buat beli. Berarti kan posisinya kalau ada barang kreditan dijual itu boleh nggak? Kalau ada proses kredit, rumah nih over kredit itu boleh nggak?
Nggak boleh. Kenapa? Karena itu milkun nafis. Kepemilikannya tidak sempurna. Ada kongsi di situ, kecuali harus izin sama penjual yang menjual secara kredit tadi. Mobil over kredit nggak boleh, harus laporan dulu sama dealer sama leasing. Ini saya mau over kredit nih, ganti orang, itu boleh. Tapi kalau dijual begitu saja, pihak sana nggak tahu, ini nggak boleh. Ya, nah tadi kasus-kasus yang udah nama kamu saja lah gitu ya. Nah, ini kan tidak berkontribusi besar terhadap kepemilikan harta. Kenapa? Karena Islam itu ya bisa memang suatu ketika hukum negara ini bisa menjadi apa namanya hukum penunjang ya. Artinya gini, ketika seorang punya rumah, surat itu tidak selalu menandakan bahwa dia pemiliknya. Dalam kasus-kasus tertentu tadi ya, ada surat tapi enggak, kalau bisa ada keterangan. Ya, ini surat atas namamu, ini masih rumah saya tulis ya. Nah udah, anak-anak pada tahu, ya minimal istri, pihak istri, saudaranya ada jadi saksi, tahu udah, harus dibiasakan kayak begitu. Ya nanti ada locker itu khusus isinya apa? Daftar inventaris harta suami, daftar inventaris harta istri. Ya bisa aja kan? Ya salah satu meninggal dunia, gampang eksekusinya, ada keterangannya. Silakan akhwatnya kalau ada. Ibu. Ada? Iya. Ini kan kasus yang nama tadi. Iya. Ini ceritanya nih ambil rumah, cicil, sama istri. Istri ini pakai karena suami bukan pegawai tetap. Jadi kalau gitu kan harus ada ini ya. Yang bayar siapa? Suami. Suami. Nah mereka cerai. Nah sekarang kan suami nempatin rumah itu. Nah istri merasa itu harta dia, itu gimana? Ya. Pasti istrinya orang Medan itu. Pasti suaminya orang Medan, anak Sumatera. Kalau ada istri yang suka menguasai harta suami, ya. Kalau ada istri yang suka menguasai harta suami, kalau belum mati jangan dikubur. Iya, jangan dikubur kalau belum mati. Tahu mati. Iya salah tuh, istri kurang ajar, nggak tahu diri. Cerai ya sudah cerai. Udah atas nama. Kalau dia mau curang dia bisa. Ya. Kalau dia mau zalim mengambil harta tuh bisa. Tapi ingat, yang mudzalam makin dasyibli minal ard, barang siapa mengambil tanah kira-kira sejengkal secara aniaya, tuwiqatun min sab'in ardin. Dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Sejengkal. Ini berapa ratus meter? Jengkal nih. Ya dikalungin udah, akhirnya menghadap Allah, wajahnya keseret-seret aja tuh. 7 lapis bumi dibandulin sejengkal. Semeter berapa jengkal itu? 2 meter berapa jengkal? Nah, jadi kalau terjadi perceraian, suami yang beli, nah makanya istri harus cerdas. Bang, ini kan udah kadung nama saya nih bang. Emang abang yang beli. Gimana bang? Ya udah buat kau aja lah. Ya udah pas tuh. Selamat aja. Menurut punya saya bang ya? Oke lah. Tiba-tiba sebulan bini selingkuh. Ya kan, sebulan kemudian bininya selingkuh. Apa yang terjadi? Suami ngomel-ngomel. Dasar lu agak tahu diri. Pergi lo. Nah, kira-kira yang pergi siapa? Suaminya. Abang kali yang pergi bang. Abang yang pergi pas surat punya rumah. Abang yang pergi ya bang, bukan saya. Berarti suaminya dijebak itu. Masuk perangkap. Ini kan mereka nggak ada kerjanya. Cuma kan dia dipakai aja namanya karena dia punya kerjanya tetap gitu ya. Ya seperti yang beliau sampaikan tadi, ya bil ma'ruf itu tadi kasus-kasus sengketa. Ini rumah nih udah bercerai.